Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran kelanjutan dari yang kemarin. Masih melanjutkan cerita dari Fang Yuan tentunya. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan akan memanfaatkan Ding Hao untuk membereskan orang-orang yang ada di karavan. Yang mana menurut Fang Yuan itu mereka hanya akan menjadi hambatan bagi Fang Yuan di masa depan. Nah, kali ini tujuannya jelas untuk menyingkirkan mereka semua sehingga tidak ada lagi yang akan membahayakan Fang Yuan di masa depan. Langsung aja kita akan kembali ke ceritanya. Jadi setelah bertemu dengan Ding Hao, Fang Yuan kemudian mengaku kalau dirinya itu adalah senior atau murid dari Raja Zombie. Ding Hao pada akhirnya percaya pada Fang Yuan dan terkena tipu muslihat Fang Yuan. Sekarang Ding Hao melakukan apapun yang diperintahkan oleh Fang Yuan. Sedangkan Fang Yuan mencoba menunjukkan kalau dirinya tidak cukup kuat untuk membereskan semua masalah itu, lalu kemudian kembali ke karavan. Kita akan lanjutkan ceritanya di part 40. Setelah kembali ke karavan, Fang Yuan disambut oleh Xing Qi yang tampak sangat khawatir melihat kondisi dari Fang Yuan. Namun Fang Yuan meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ini mereka harus segera kembali dan bertahan untuk menghadapi situasi ini. Pertarungan terus berlanjut dan semakin lama jumlah zombie rupanya makin sedikit. Semuanya sebenarnya sesuai dengan instruksi Fang Yuan pada Ding Hao, yang mana Fang Yuan meminta supaya Ding Hao mengurangi jumlah zombie seolah-olah mereka itu telah kalah. Namun meski begitu, ada banyak korban yang timbul di regu karavan. Kini di sana hanya tersisa sekitar 30 orang. Lalu sekarang, para pemimpin kembali berkumpul dan Jialong, ketua dari tim itu berkata, "Abaikan saja para manusia fana itu. Mereka hanya akan memperlambat perjalanan kita. Biarkan mereka menjadi umpan supaya kita bisa pergi." Mendengar perkataan itu, tentu saja Xing Qi dan Xiao Die ketakutan. Tapi Fang Yuan dengan tenang menghampiri mereka, lalu kemudian berkata, "Tenang saja, aku di sini." Pada akhirnya, keputusan Jialong disetujui, dan semua manusia fana ditinggalkan, kecuali Xing Qi dan Xiao Die. Lagi pula mereka ada di bawah perlindungan Fang Yuan, sehingga tidak ada sedikit pun yang berani membantahnya. Sekarang, karavan kemudian memberanikan diri untuk terus menerobos gerombolan zombie. "Kita harus kembali," kata Fang Yuan dengan lembut, lalu kemudian menarik Xing Qi dan Xiao Die saat semua orang tengah berjalan maju. Bai Ning sendiri ikut berhenti dan mengamati situasinya. "Bukankah kita sudah sepakat untuk menerobos pengepungan zombie ini? Kenapa Fang Yuan justru kembali?" pikir Bai Ning dalam hati. Akan tetapi, Bai Ning jelas tahu kalau semua ini adalah bagian dari rencana Fang Yuan, sehingga dia bergegas untuk mengikuti Fang Yuan. Sepanjang perjalanan, di sana ada banyak sekali zombie berambut putih yang menghadang mereka. Namun anehnya, semua zombie berambut putih itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh Fang Yuan. Melihat itu sekali lagi, Bai Ning tercengang. Bagaimana mungkin Fang Yuan bisa sehebat itu? Lantaran sekarang zombie berambut putih itu sungguh-sungguh lemah jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bai Ning mengerutkan keningnya. Sampai akhirnya dia menemukan keanehan. Aneh, semua zombie berambut putih ini
terlihat sama, namun mereka sungguh lemah. Seolah-olah sekarang Fang Yuan mengetahui titik lemah mereka, dan Fang Yuan dapat membereskan semua dengan mudah. Ding Hao yang berada di kejauhan sembari mengamati Fang Yuan, dia terus mempertahankan konsentrasinya, meskipun tubuhnya sekarang terlihat sangat kelelahan. Sebelumnya dia tidak pernah mengendalikan zombie sebanyak ini sekaligus. Selain itu, Ding Hao sendiri juga merasa gugup karena dia tidak boleh sampai melukai Fang Yuan. Itulah yang dia takutkan. Karena jika dia melukai Fang Yuan, mungkin saja Fang Yuan akan menghabisinya nanti. Sesungguhnya karena alasan inilah, zombie-zombie berambut putih itu menjadi sangat lemah. Meskipun mereka bergerak ke arah Fang Yuan, tapi para zombie berambut putih itu tidak berniat untuk menyerang Fang Yuan dengan sungguh-sungguh. Karena itu, Fang Yuan bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Xiao Die dan Xing Ji yang melihat apa yang dilakukan Fang Yuan sungguh merasa kagum. Mereka sungguh-sungguh yakin bahwa Fang Yuan ini adalah orang yang sangat kuat. Tapi Fang Yuan sendiri tampak kecewa. Dia menghela nafas panjang karena dia sungguh merasa kecewa pada Ding Hao lantaran aktingnya sungguh buruk. Bahkan dia sekarang takut untuk melukai Fang Yuan. Jika ini terus dilanjutkan, maka itu akan semakin terlihat seperti sebuah sandiwara. Setelah itu, Fang Yuan maju, tapi dia kemudian menonaktifkan Gu Kanopi Langit miliknya. Dia dengan sengaja membiarkan dirinya untuk terluka oleh karena serangan dari zombie berambut putih. Menurut Fang Yuan, ini justru adalah momen yang pas untuk menarik perhatian dan mendapatkan kepercayaan dari Xing Ji. Brengsek, anak ini sungguh nekat, gumam Bai Ning yang kemudian bergegas mendekati Fang Yuan untuk membantunya. Sementara itu, melihat Fang Yuan terluka, Ding Hao badannya gemetar ketakutan. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan dia merasa sangat khawatir. "Senior, semua serangan itu tidak kusengaja," katanya sambil gemetar ketakutan. Saat Bai Ning mendekati Fang Yuan dan berniat untuk membantunya, Fang Yuan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Cepat kembali ke sana dan lindungi mereka." Sesaat kemudian Bai Ning menyadari kalau Fang Yuan memang dengan sengaja menerima serangan dari para zombie itu. Dia sengaja untuk melukai tubuhnya. Karena itu Bai Ning pun menggertakkan giginya dan mengumpat, "Dasar kau bajingan." Bai Ning kemudian berkata sebelum dia pergi, "Jangan berlebihan, bodoh." Setelah itu Bai Ning segera kembali ke sisi Xing Ji. Xing Ji bertanya dengan wajah yang khawatir, "Bagaimana keadaan He itu?" Bai Ning melambaikan tangan. "Tidak perlu khawatir, dia baik-baik saja." "Tapi kenapa kamu tidak membantunya? Dia sekarang terluka," kata Xing Ji yang semakin khawatir. "Nona, Anda tidak perlu takut. Dia memang orang yang seperti itu. Jika dia telah memulai untuk berperang, maka dia tidak akan berhenti sebelum benar-benar tumbang," kata Bai Ning yang mencoba untuk mencari alasan yang tepat. Saat ini Fang Yuan menyerbu para gerombolan zombie itu dan kemudian membukakan jalan untuk Xing Ji dan Xiao Die. Meskipun Fang Yuan hanya mengalami sebuah luka, tapi hal itu cukup membuat Xing Ji dan Xiao Die menjadi sangat khawatir. "Hei itu, apa kamu baik-baik saja? Lukamu sangat dalam," kata Xing Ji yang kemudian menghampiri Fang Yuan. "Lihat, banyak darah hitam yang mengalir keluar dari tubuhmu. Tuan He itu,
Kau kini pasti sudah terkena racun dari zombie itu, teriak Xiao Die. Mendengar itu, Fang Yuan membusungkan dadanya dan berkata dengan lantang, "Ini hanyalah luka kecil, jadi kalian tidak perlu khawatir." Merepotkan, tapi aku bisa menawar racun itu dengan menggunakan gu penghilang panas. Singkat cerita, akhirnya Fang Yuan dan kelompoknya pun berhasil lolos dari pengepungan zombie itu. Bagi Xingji dan Xiao Die, kini Fang Yuan adalah sosok pahlawan yang sudah berjuang untuk menyelamatkan hidup mereka. Sesaat kemudian, anggota karavan lain kini masih terjebak di dalam pengepungan zombie-zombie itu. Mereka pun berteriak ketika melihat kelompok Fang Yuan yang berhasil menyelamatkan diri. "Selamatkan kami!" teriak mereka. Akan tetapi, dengan segera Xingji meraih tangan Fang Yuan lalu berkata, "Jangan pergi. Kamu sudah terluka sampai seperti ini. Sebelumnya kamu pun pernah mengatakan padaku, jika kita hanya perlu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Nona, Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak akan pergi ke sana. Ayo, sekarang kita akan meninggalkan tempat ini," kata Fang Yuan. Akan tetapi, Fang Yuan tidak bisa langsung pergi begitu saja. Meskipun Chen Xin dan pamannya sudah tewas dalam pertempuran, tapi Fang Yuan masih perlu mengantisipasi jika ada orang lain yang mengetahui fakta kalau dirinya telah membunuh Sang Zu. Setelah itu, Fang Yuan mengubah pikirannya dan berteriak pada anggota karavan lainnya. Dia berseru, "Kalian teruslah bertahan. Setelah aku membawa mereka ke tempat yang aman, aku akan kembali untuk menyelamatkan kalian." "Tuan Heito, aku sangat menantikan kembalinya dirimu. Sungguh, saya mungkin tidak akan bisa bertahan lama di sini," teriak salah seorang masterku. "Tuan Heito, jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberikanmu hadiah yang setimpal," teriak yang lainnya. Setelah itu, Fang Yuan kembali menatap Xingji dan Xiao Die lalu berkata, "Aku bisa melakukan sejauh ini dengan harapan yang mereka miliki. Mereka masih memiliki peluang untuk menciptakan keajaiban berikutnya." Setelah berkata demikian, Xingji dan Xiao Die semakin terkagum-kagum dengan Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan dan kelompoknya bergegas berlari, menjauhi medan perang dan menyusuri jalur pegunungan di sepanjang jalan. Semua peristiwa ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh Fang Yuan dan Ding Hao. Sebelumnya, Ding Hao telah mengatur sekelompok zombie untuk memblokir jalan mereka dan mengarahkan mereka ke tempat yang sudah direncanakan. Setelah itu, Fang Yuan menatap Baining dan memberikan isyarat. Dia kemudian berkata, "Kalian pergi saja duluan. Aku akan menghentikan kawanan zombie itu dan segera kembali." Awalnya, Xingji dan Xiao Die ingin mencegah Fang Yuan. Tapi berkat bujukan dari Baining, akhirnya mereka pun berlari meninggalkan Fang Yuan. Sesaat kemudian, Fang Yuan berpura-pura bertarung dengan kawanan zombie itu dan kemudian menghampiri Ding Hao. "Kakak," kata Ding Hao yang melihat kehadiran Fang Yuan. Pertarungan para karavan dengan kelompok zombie masih terus berlanjut. Fang Yuan sangat takjub saat menyadari bahwa zombie berambut hijau kini telah berhasil dikalahkan oleh mereka. "Kakak, bagaimana dengan lukamu? Aku sungguh tidak sengaja melukaimu," kata Ding Hao yang tampak panik. "Kau sudah berusaha keras, tidak perlu khawatir. Aku sungguh baik-baik saja. Sebelumnya aku memang sengaja terkena serangan dari zombie itu."
Sekarang, kau hanya perlu menggunakan lebih banyak kekuatanmu untuk membunuh mereka semua, kata Fang Yuan. Mendengar jawaban dari Fang Yuan itu membuat Ding Hao bernafas lega. Sekarang semangatnya semakin membara untuk menghabisi orang-orang itu. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya semua Master Gu pun mati, termasuk pemimpin karavan Jialong. Fang Yuan kemudian menatap Ding Hao dan bertanya, "Apa ada orang yang melarikan diri?" "Tidak, Kak. Aku telah melakukan semuanya sesuai dengan perintahmu. Tidak ada seorang pun yang berhasil melarikan diri," jawab Ding Hao. "Bagus sekali. Sekarang bersihkan medan perang ini dan pastikan kau tidak meninggalkan jejak apapun," kata Fang Yuan. "Baik, Kak," jawab Ding Hao dengan lantang. Dengan segera, Ding Hao membersihkan medan perang itu dan menyamarkan semua jejaknya, seolah-olah gerombolan zombie biasa yang datang dan menyerang karavan. Setelah semua selesai dibersihkan, Ding Hao kembali bertemu dengan Fang Yuan dan memberikan sekitar 13 Primeval Stone padanya. Fang Yuan tidak ragu, lalu mengambil seluruh Primeval Stone itu dan menyimpannya di dalam Gu Bunga Tusita. "Lalu keuntungan apa yang kau dapatkan kali ini?" tanya Fang Yuan pada Ding Hao. "Keuntungan yang kudapatkan kali ini sangatlah besar. Aku mendapatkan 5 tubuh lengkap dan mereka semua adalah Master Gu peringkat 3. Ada juga beberapa Master Gu yang lain yang juga bisa kumanfaatkan. Setidaknya setelah mereka berubah menjadi zombie, aku bisa mendapatkan zombie rambut hitam," kata Ding Hao dengan sangat gembira. "Haha, kau telah mendapatkan hasil yang memuaskan. Jika kau bisa menjaga zombie hitam ini dengan baik, kau pasti bisa memiliki zombie berambut hijau yang baru," kata Fang Yuan sambil sedikit memberi saran. "Terima kasih, Kak, atas semua perhatianmu," kata Ding Hao. Beberapa saat kemudian, tubuh Ding Hao bergetar dan dia merasakan sangat pusing. Ding Hao sungguh telah menghabiskan tenaga karena mengendalikan begitu banyak kawanan zombie. Saat ini tubuhnya sungguh lemas, dan jika bukan karena Fang Yuan membantu menopangnya, Ding Hao pasti sudah tergeletak di tanah. Fang Yuan kemudian berkata, "Kembalilah ke gua dan beristirahatlah. Tunggu aku kembali nanti. Aku akan membawamu untuk bertemu dengan Master." "Di mana guamu?" Ding Hao kemudian berkata, "Guaku terletak di tengah gunung di samping kolam yang gelap. Kolam gelap itu mudah untuk ditemukan karena dia berbentuk pentagram. Kakak, apakah kamu tidak ingin mengunjungi gua bersama denganku?" tanya Ding Hao. "Tidak bisa. Aku harus segera menyelesaikan misi rahasia ini dan melaporkan semuanya pada Master. Selain itu, kondisi sekarang tidak cukup baik. Ada Master Gu lain yang berhasil lolos karena dia pura-pura mati," kata Fang Yuan. "Hah? Di mana? Aku sudah membunuh semuanya," kata Ding Hao yang segera berbalik dan mencari keberadaan Master Gu itu. Akan tetapi, saat Ding Hao menoleh ke belakang, sebuah tombak tulang menembus tengkorak kepalanya. Dalam sekejap, Ding Hao pun mati. Senyuman di wajah Fang Yuan yang penuh dengan kepalsuan kini hilang dalam sekejap. Kemudian, Fang Yuan menyeret kaki Ding Hao menuju reruntuhan camp. Karena telah kehilangan kendali dari tuannya, sekarang para zombie itu bergerak tanpa tujuan. Zombie-zombie itu mendekati mayat dari para anggota karavan, lalu memakan jasad mereka.
Sementara Fang Yuan terus menyeret jasad Ding Hao, lalu kemudian melemparkannya ke dalam bara api, dan seketika tubuh Ding Hao terbakar hingga lenyap. Guwom yang dimilikinya pun ikut terbakar. Meskipun Ding Hao itu adalah bidak catur yang mudah untuk dimanipulasi, tapi dia tidak memberikan manfaat yang lebih besar daripada Xing Ji. Justru sebaliknya, jika Fang Yuan membiarkan Ding Hao tetap hidup, setelah Xing Ji diakui oleh klan Shang, besar kemungkinan klan Shang justru akan menyelidiki kasus ini. Dan jika mereka menemukan Ding Hao, hal itu akan membawa masalah baru untuk Fang Yuan. Karena itu Fang Yuan memutuskan untuk mengakhiri hidup Ding Hao dan menghapus seluruh jejak, termasuk menghilangkan Guwom milik Ding Hao. Setelah memastikan seluruh mayat Ding Hao hangus terbakar, kemudian Fang Yuan dengan sengaja membuat beberapa luka baru pada tubuhnya. Kemudian dia pun pergi meninggalkan medan perang dan bergegas menemui Xing Ji serta yang lain. Di sisi lain, di Gunung Mubei, cahaya bulan menyinari langit malam dengan penuh keheningan. Saat ini Xing Ji berdiri di atas batu besar sambil terus menatap ke langit dengan wajah yang sangat khawatir. Mengapa Tuan He itu masih belum kembali? Apakah terjadi sesuatu padanya? Kata Xing Ji. Nona tidak perlu khawatir, dia pasti baik-baik saja, kata Baining sambil bersandar di sebuah pohon. Sesungguhnya Baining sendiri memiliki rasa kekhawatiran. Namun kekhawatirannya bukan tentang keselamatan Fang Yuan, melainkan kekhawatiran bahwa Fang Yuan kini menjadi semakin kuat. Semakin lama dia bersama dengan Fang Yuan, sesungguhnya ini harusnya menjadi akhir kontrak antara Fang Yuan dan Baining. Karena di saat Fang Yuan peringkat 3, Baining seharusnya bisa mendapatkan guyang yang dipegang oleh Fang Yuan. Tapi siapa yang tidak kenal dengan Fang Yuan? Orang yang begitu licik. Dan kalau Fang Yuan sampai di peringkat 3, Baining sendiri akan kesulitan untuk mengalahkannya. Pada akhirnya, Baining seperti menghadapi jalan buntu. Wajahnya kini tampak kusam. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Xing Ji dan Xiao Die, keduanya benar-benar khawatir. Lalu kemudian, mereka memberikan saran pada Baining. Bagaimana kalau kita kembali dan menemui Tuan He itu? Aku takut terjadi sesuatu padanya. Baining tampak menghela nafas, lalu kemudian dia pun menyetujuinya. Mereka bertiga akhirnya kembali ke jalur yang sama. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka bertemu dengan Fang Yuan. Tuan He itu, kau terluka, teriak Xing Ji yang tampak panik dan segera menghampiri Fang Yuan. Ya, saat kalian baru pergi, zombie rambut hijau datang dan menyerangku. Untungnya aku dapat menghindari serangan itu, dan kemudian aku berusaha untuk melarikan diri. Sekarang, ayo kita harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Mungkin saja zombie-zombie itu masih berusaha mengejarku, kata Fang Yuan yang tampak kesakitan. Mendengarkan itu, segera mereka berempat pun melangkahkan kaki dengan cepat dan meninggalkan tempat itu. Di dalam perjalanan, Fang Yuan berpikir bahwa dia sudah mencapai semua tujuan yang dia inginkan di gunung itu. Dia telah berhasil menghilangkan semua penghalang rencananya, yaitu seluruh anggota karavan. Dan sekarang dia juga berhasil mengambil hati Xing Ji.
Akhirnya, keempat orang itu kini telah melewati Gunung Mubei. Mereka sampai di Gunung Shuangjiang. Gunung Shuangjiang memiliki dua puncak yang dipisahkan oleh jurang yang dalam, dan masing-masing terlihat sangat megah. Tapi, karena seluruh karavan kini sudah mati, sehingga mereka melanjutkan perjalanan dengan sangat hati-hati. Mereka tidak bisa menentang bahaya begitu saja. Meskipun itu perjalanan yang panjang, mereka berhasil melewati gunung itu. Setelah Gunung Shuangjiang, mereka menuju Gunung Shulei. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Gunung Qiangru, Gunung Juren, Gunung Lusao, serta melintasi 6 gunung besar lainnya. Sepanjang perjalanan, mereka hanya sesekali berhenti. Bukan tidak mau istirahat, tapi Fang Yuan mencoba untuk mencari jalur teraman sekaligus menghindari kontak dengan orang-orang yang tinggal di beberapa gunung. Bukan tanpa alasan, mereka adalah buronan, jadi mereka harus tetap menyembunyikan diri. Karena itu, Fang Yuan memilih untuk menghindari desa-desa yang ada di beberapa gunung tertentu. Beberapa minggu berlalu, dan akhirnya mereka tiba di depan sebuah gunung yang besar dan megah. "Apakah ini Gunung Sangliang?" tanya Xingji sambil menatap gunung itu. "Benar, Nona. Kita sudah hampir sampai," jawab Xiao Die dengan penuh kegembiraan. "Nona Zhang, setelah kita sampai di Gunung Sangliang, maka balas budiku sudah selesai. Setelah itu kita akan berpisah," kata Fang Yuan tiba-tiba. Mendengar perkataan Fang Yuan, kebahagiaan yang sebelumnya meluap-luap di dalam hati Xingji seketika sirna. Kesedihan menghampiri hatinya. Tapi kemudian Fang Yuan berkata, "Setiap perjumpaan pasti akan ada perpisahan. Suatu saat mungkin kita akan bertemu lagi," kata Fang Yuan sambil tersenyum. "Kamu benar, Tuan He itu," jawab Xingji, tapi bibirnya tampak kecut. "Ayo pergi. Kita tidak boleh berlama-lama di sini. Situasi kita masih belum aman. Kita akan berpisah setelah kita sampai di gerbang kota." Fang Yuan berjalan dan memimpin perjalanan itu. Sepanjang perjalanan, suasana hati Xingji benar-benar tampak suram. Tidak hanya Xingji, Xiao Die yang kini juga menjadi salah satu penggemar Fang Yuan merasa sangat sedih jika sampai harus berpisah dengan Fang Yuan. Mereka yang sebelumnya berjalan cepat, kini justru melambat diri, supaya memiliki waktu yang lebih lama untuk bersama dengan Fang Yuan. Tapi, selambat apapun mereka berjalan, pada akhirnya jarak semakin dekat, dan mereka pun tiba di depan gerbang kota sebelah utara dari kota Sangliang. "Sudah waktunya untuk berpisah," kata Fang Yuan sambil menatap ke arah Xingji. "Benar. Kalian berhati-hatilah," jawab Xingji yang hanya mampu mengatakan itu. Bahkan mesti hanya 3 kata, kata-kata itu sungguh terasa berat. Fang Yuan pun kini tersenyum. Lalu setelahnya, dia berbalik bersama dengan Bai Ning dan meninggalkan mereka. Sebelum Fang Yuan melangkah jauh, Xingji berteriak, "Tuan He itu, suatu hari kita akan bertemu lagi. Meski Anda telah membalaskan budi pada saya, tetapi Anda sudah menyelamatkan saya berulang kali. Suatu saat
Saat saya sukses, saya pasti akan membalaskan kebaikan ini." Mendengar itu, Fang Yuan menoleh dan memberikan senyuman untuk terakhir kali sampai akhirnya mereka hilang di dalam hutan. Xiao Die tampak sedih. "Nona, ternyata mereka tidak berperasaan dan pergi begitu saja. Mereka sungguh tega." "Tidak, mereka hanya tidak ingin melibatkan kita. Identitas mereka adalah Master Gu Iblis, dan itu tidak boleh diketahui orang-orang yang ada di Gunung Sangliang ini. Tapi kita tahu, bahkan meski mereka adalah Master Gu di jalan iblis, tapi mereka adalah orang baik. Aku sudah memutuskan, aku harus sukses di kota ini. Lalu dengan begitu, aku bisa membalaskan budi pada mereka di masa depan," kata Xingji dengan penuh tekad. "Benar, Nona. Saya akan membantu Anda sekuat tenaga saya," jawab Xiao Die dengan cepat. Fang Yuan kini berjalan mengelilingi Gunung Sangliang. Mereka tiba di gerbang sebelah selatan. Sebelum mereka masuk ke kota, Bai Ning kemudian berkata, "Aneh, kau sudah melakukan banyak hal untuk mendekati Xingji. Tapi setelah sampai kota, kau justru meninggalkannya. Apa kau tidak merasa rugi akan semua itu?" Fang Yuan tetap diam dan tidak menjawabnya. Fang Yuan sendiri melakukan semua itu memang dengan sengaja. Lantaran saat nanti identitas Xingji terbongkar dan dia menjadi putri kesayangan dari penguasa kota, jelas semua orang akan tertuju padanya, dan siapapun yang ada di dekatnya pasti akan diperiksa. Kalau sampai Fang Yuan kemudian ketahuan di dalam aparaturnya ada banyak gu yang seharusnya tidak ada di sana, jelas itu akan menjadi bahaya. Apalagi Spring Autumn Cicanda yang berada pada tingkat 6. Itu adalah rahasia yang tidak boleh sampai bocor. Karena itu, Fang Yuan memilih untuk memisahkan diri dan menjaga jarak dengan Xingji untuk sementara waktu. Lalu saat semua situasi sudah terkendali, Fang Yuan kemudian bisa kembali memanfaatkan Xingji. Ya, waktunya masih cukup lama untuk melakukan itu. Kita akan sedikit mengintip suasana di tengah pusat kota Sangliang. Saat ini terlihat seorang pria paruh baya yang usianya sudah hidup cukup lama. Dia tampak berkultivasi dengan wajah yang sangat serius. Kekuatannya kini sudah berada pada peringkat 5 tahap atas. Sedikit lagi dia bisa mencapai tahap puncak dan kemudian menerobos ke tahap 6. Namun di tengah kultivasinya itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat familiar. Matanya perlahan terbuka. Dia tampak bergumam, "Ini garis keturunanku. Bagaimana bisa perasaan ini tiba-tiba muncul?" Pria ini bernama Sang Yanfei, yaitu penguasa kota. Dia kini tampak memfokuskan diri untuk merasakan aura yang baru saja dia rasakan. Dalam sekejap, dirinya menggunakan guom yang bisa membuat dia berteleportasi. Dari pusat kota, dia kini tiba-tiba berada di gerbang utara dari kota Sang. Kedatangannya ke sisi utara membuat semua orang terkejut. Semua orang melihat ke arah Sang Yanfei. Namun, dia mengabaikan semua tatapan itu. Tatapannya tertuju pada seorang gadis
yang kini berdiri di depan sebuah kios. Gadis itu tidak lain adalah Xingqi. Dan dia sendiri, meskipun hanya manusia biasa, untuk sesaat dia tiba-tiba merasakan aura yang sungguh familiar. Bahkan saat dia belum melihat Sang Yanfei, dia tahu bahwa orang ini adalah keluarganya. Keluarga yang selama ini tidak pernah dia temui. Keluarga yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Xingqi menoleh ke arah pria itu. Dan kini dia menatap Yanfei. Xingqi bergumam, "Jadi ini alasan kenapa ibu berpesan supaya aku datang ke kota Shang." Tanpa sadar, air mata menetes di pipi Xingqi. Mirip. Mereka berdua sangat mirip, pikir Yang Fei dalam hatinya. Dia kembali mengenang masa lalunya. Dulu, di waktu sore hari, Yan Fei sedang duduk di bawah sebuah gubuk dan dia bertemu dengan seorang wanita muda dari klan Shang. Saat itu mereka masih sama-sama muda. Di pandangan pertama mereka langsung merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka berdua berjanji untuk menikah dan hidup bersama. Sayangnya, janji itu tidak bisa terbayar lunas. Lantaran klan Shang dan klan Shang telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Pada akhirnya, setelah mereka hidup bersama untuk beberapa waktu, Yan Fei harus memilih untuk meninggalkan wanita dari klan Shang. Karena konflik internal, dia tidak pernah mencari lagi wanita itu. Yan Fei muda sangat berambisi untuk menjadi patriark dari keluarga Shang. Karena itu, dia bertarung habis-habisan, menikah politik, dan segala macam dia lakukan. Sampai pada akhirnya dia berdiri di puncak tertinggi keluarga Shang. Sayangnya, kekuasaan justru menjadi belenggu untuk dirinya. Dia tidak bisa mencari wanita yang sangat dia cintai. Sampai pada hari ini, sosok wanita itu muncul di dalam diri Xingqi. Yan Fei perlahan-lahan mendekati Xingqi dan bertanya, "Kamu, siapa namamu?" Xingqi tidak bisa berkata-kata. Dia menangis dan tubuhnya sangat lemas. Sampai akhirnya dia pun pingsan. "Nona!" teriak Xiaodie yang tampak panik. Namun Yan Fei dengan segera menopang tubuh Xingqi dan membopongnya. Dalam sekejap mata, ketiga orang itu tiba-tiba menghilang dari tengah kerumunan. Kini Xingqi telah bertemu dengan ayahnya, dan tentunya ini akan menjadi awal di mana Xingqi akan menjadi wanita paling disayangi oleh Yan Fei, menjadi penerus utama dari keluarga Shang. Kita akan kembali ke sisi yang lain, melihat kondisi dari Fang Yuan. Kini mereka berdua tengah antri di depan gerbang kota. Berbaris yang rapi dan masuk satu persatu. Setiap orang yang ingin masuk kota harus membayar 10 Primeval Stone. Setelah memasuki kota, kalian tidak boleh menyalahgunakan guwom kalian. Jika kalian melanggar, maka kalian akan mendapatkan hukuman dan dipenjara selama 7 hari. Teriak penjaga kota. Fang Yuan dan Bai Ning kini membayar 30 Primeval Stone. Lalu keduanya bisa masuk ke dalam kota. Padahal, di depan pintu gerbang kota terdapat papan pengumuman
yang dimana di sana terdapat pencarian orang. Pencarian orang yang dikeluarkan oleh klan Bai yang mencari-cari mereka berdua. Tapi kenapa mereka bisa masuk? Alasannya cukup sederhana. Dan ini juga menjadi alasan kenapa Fang Yuan memilih untuk pergi ke kota Zhang. Karena tidak peduli mereka itu buronan atau bahkan Master Ku Iblis, kota Zhang akan menerima siapapun itu selama mereka bisa membayar untuk masuk ke dalam kota. Jadi pengumuman itu sesungguhnya tidak ada artinya. Mereka tetap bisa masuk ke dalam kota. Setelah masuk kota, Fang Yuan kemudian masuk ke dalam sebuah bar, di mana di situ adalah bar khusus yang memiliki 4 lantai, di mana setiap lantainya itu memiliki spesifikasi khusus. Lantai 1 hanya untuk manusia fana. Lantai 2 dikhususkan untuk Master Gu peringkat 1. Lantai 3 itu adalah tempat untuk Master Gu peringkat 2. Dan lantai 4 itu untuk Master Gu yang berada di peringkat 3 ke atas. Sebelum masuk, Fang Yuan juga dites untuk menunjukkan Primeval Essence miliknya. Ya, mereka bisa masuk dengan santai. Di tempat itu mereka mendapatkan pelayanan yang sangat luar biasa. Servisnya sungguh memuaskan. Dan di tempat ini mereka mencoba mencari informasi yang dulu Fang Yuan juga pernah dapat di kehidupan sebelumnya. Tapi Fang Yuan ingin verifikasi kembali. Setelah mendapatkan makan dan juga beristirahat selama beberapa waktu, akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu. Fang Yuan dan Bai Ning kini merubah arah tujuan mereka menuju pusat kota Zhang. Singkat cerita, mereka sampai di pusat kota, di mana di sana ada seorang penjaga yang berkata, "Jika kalian ingin masuk, maka kalian harus membayar 100 Primeval Stone per orang. Jika kalian tidak bisa membayar, lebih baik kalian pergi." Sial, mahal sekali 100 Primeval Stone per orang, umpat Bai Ning. Tapi Fang Yuan tidak banyak bicara. Dia kemudian memberikan 200 Primeval Stone supaya keduanya bisa masuk. Perjalanan mereka di kota Zhang dimulai dari titik ini. Dan tentu Fang Yuan sudah memiliki rencananya sendiri. Apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan lanjutkan di part 41. Sekian dulu untuk hari ini, sorry. Kita harus cukupkan. See you again di next video, dan bye.